Kalau ada sebuah mobil dan setiap kita mengendarai mobil pasti ada tujuan. Kalau Bapak Ibu hari Minggu mau jalan-jalan bersama keluarga pasti ada tujuan. Nggak mungkin kita bawa mobil mau kemana Pak? Ngabisin bensin kan nggak mungkin. Kok bawa mobil ngabisin bensin? Kayaknya boros banget gitu ya. Apalagi sekarang BBM belum naik ya. Jadi pasti ada tujuan. Kemudian untuk bisa mencapai tujuan, di mobil itu ada dua persyaratan yang sangat penting. Yang pertama adalah mesin. Mesin ini yang bisa membuat mobil itu bergerak terus. Yang kedua, rem. Ibu mau nggak dikasih mobil bagus tapi nggak ada remnya? Pilih Rolls Royce yang nggak ada remnya atau Bajaj yang ada remnya? Ya ini urusannya masalah hidup mati. Kalau mobil ngebut tapi nggak ada remnya kita ngeri juga. Seprofesional apapun seorang driver bawa mobil nggak ada rem ngeri juga. Jadi ada mesin yang bikin jalan ini mobil sampai ke tujuan, dan jangan lupa harus ada rem yang bisa mengendalikan pergerakan daripada kecepatan mobil. Yang ketiga, perlu ada peta. Pasti sudah akrab ya, Google Maps. Biasa pakai apa Pak? Google Maps atau Waze? Rata-rata kita pakai semua. Udah malas mikir kan Pak, mau pergi kemana? Kayak tadi saya juga ke perumahan Gria Andalusia ini, udah Google Maps. Dia akan mandu kita. Berarti harus ada petanya. Apalagi Bu kira-kira? Mesin udah, rem sudah, ya, petanya udah. Kalau setir. Kalau kita bawa mobil dalam kondisi malam hari, kita butuh penerangan. Dan satu lagi, kalau kita belum ahli dalam membawa mobil ini, pastinya kita harus didampingi oleh navigator. Saya pernah kuliah di sekolah penerbang Curug tahun 88 sampai 90. Kemudian saya lulus menjadi flight instructor, mendidik para pilot sampai 5 tahun di Kadarinas di Departemen Perhubungan. Setelah itu saya keluar mulai menekuni bidang pengembangan SDM dan juga tetap berdakwah. Nah, coba saya ulang lagi ya. Ada tujuan, ada rem dan mesin, kemudian ada setir, ada peta, ada navigator, ada penerangan, satu lagi ada bensin. Ada bensin. Sekarang ada mobil listrik ya, pasti harus ada baterai. Sepakat ya Pak? Baik, sekarang saya hubungkan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu, tujuan kita apa? Apa tujuan kita di dunia dan di akhirat? Ini mesti disepakati dulu bersama. Karena mobil yang kita tumpangi ini mobilnya istimewa. Saya perkenalkan, nama mobilnya adalah Islam. Nama mobilnya adalah Islam. Kita tidak menggunakan mobil yang lain. Kita menggunakan mobil yang judulnya adalah Islam. Penumpangnya siapa? Kita. Penumpangnya kita. Kita berada sebagai penumpang, statusnya penumpang di mobil yang disediakan, yaitu namanya mobil Islam. Kemana arahnya? Dibagi dua. Tujuan dunia dan tujuan akhirat. Tujuan akhirat apa? Sudah pasti, surga. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surga. Karena target kita, entah bagaimana caranya, kalau orang Jawa bilang bohri caranya, entah bagaimana caranya, kita upayakan akhirat kita masuk ke dalam surga. Sepakat ya Bu? Oke. Itu tujuan akhirat. Tujuan dunia apa? Tujuan dunia itu agar kita mencapai surga. Tujuan dunia kita, atau paling tidak di akhir hidup kita harus seperti apa? Dasar husnul khotimah. Kita sudah dapat dua jawaban. Mobil yang bernama Islam ini, di mana kita menjadi penumpang di dalamnya, kita punya tujuan, ujungnya adalah masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah tujuan di dunia adalah husnul khotimah. Karena husnul khotimah adalah jembatan menuju surga.